What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel, dan selamat datang lagi di podcast cerita seram. Nah, di episode podcast cerita seram kali ini, gue akan membahas dua sejarah kelam yang terjadi karena sebenarnya tuh nggak sengaja guys. Yang pertama adalah kisah mengenai kentut. Kalau ngomongin tentang kentut tuh kan banyak macemnya, dan pastinya kalau orang yang dikentutin pasti kesel dong. Apalagi kalian lagi di kerumunan dan banyak tersangka-tersangka yang nggak mau ngaku guys. Nah, inilah yang terjadi pada zaman dahulu, pada zaman Romawi, yang menyebabkan korbannya nggak main-main sebanyak 10.000 orang guys. Kenapa kentut ini bisa sampai menyebabkan seperti itu? Bakal gue ceritain nanti. Dan kemudian yang kedua adalah kisah mengenai tangga keamanan. Nah, kenapa tangga keamanan ini? Ceritanya pada zaman dahulu tuh ada kayak konser gitu, dan konser ini tuh gila ya konsernya. Ada kayak konser-konser healing gitu. Kemudian karena kejadian tangga keamanan yang tidak safe, akhirnya menelan korban sebanyak 183, dan itu semua adalah anak kecil. Kenapa cuma anak kecil? Gue juga bakal ceritain kepada kalian guys. Tapi sebelum gue membacakan atau gue menceritakan kisah dari sejarah-sejarah yang terjadi sebenarnya nggak sengaja, jangan lupa untuk selalu support channel gue dengan cara klik tombol subscribe-nya aja, karena subscribe itu gratis. Jadi langsung aja kalian klik aja. Kemudian setelah kalian mendengarkan podcast ini, jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman dan keluarga kalian juga ya guys. So langsung aja kita akan ngebahas dua sejarah kelam yang terjadi karena tidak sengaja. Let's go! Jadi sejarah yang pertama ini terjadi sekitar 44 Masehi, dan ini sebenarnya kejadian yang sangat unik sekali guys ya. Kalau kita ngebahas tentang kentut lah, kita ngomongin tentang kentut lagi. Kentut tuh adalah sesuatu yang sangat normal sekali dilakukan oleh manusia. Kalau kalian gak kentut tuh udah pasti disangka dokter kalian lagi sakit. Nah, orang sakit aja harus kentut dulu baru dinyatakan dia itu sehat guys. Jadi sebenarnya kentut tuh normal. Dan kalau ngomongin tentang suara kentut tuh banyak banget ya guys ya. Ada yang tut, ada yang prot, ada yang boom, bahkan ada yang kayak bener-bener gak ada suara sama sekali guys. Dan variasi dari aromanya juga berbeda-beda. Ada yang bau, ada yang nggak bau, ada yang setengah-setengah, ya kayak aroma durian kali ya guys ya, kurang lebih kayak gitulah. Tapi ini memang kalau ngomongin kentut tuh sangat normal sekali kalau kalian lakukan di tempat yang benar. Jangan dilakukan di tempat umum, dan apalagi kejadiannya seperti ini guys. Kenapa? Jadi kejadian ini terjadi pada tahun 44 Masehi yang dicatat dalam sebuah buku bernama Jewish War. Keren banget kan? Dia dicatat dalam sebuah buku sejarah perang guys, yang ditulis oleh salah satu sejarawan bernama Flavius Josephus yang hidup pada tahun 37 sampai 100 Masehi. Jadi ketika dia masih muda banget pada tahun 44 Masehi itu di Yerusalem, dia mengetahui ada sebuah perang yang disebabkan oleh salah satu tentara Romawi yang berada di kerumunan kelompok orang Yahudi yang sedang merayakan Paskah guys. Dia lagi berada di kerumunan orang-orang yang sedang merayakan hari Paskah atau beribadah ya. Tiba-tiba pasukan Romawi ini, seorang pasukan Romawi ini, dia kentut guys. Dia kentut. Bisa lu bayangin gak sih? Orang lagi keadaan yang merayakan sesuatu gitu, dia ya sontak lah. Orang yang di sekitarnya itu langsung bilang, "Woi, lu kentut tuh." Buset dah di sini. Harusnya kalian ngapain kalau kayak gitu? Kalau kalian udah ditegur, harusnya kalian minta maaf dong. Nah, berbeda dengan si kucrit pasukan si Romawi ini, siapa lah nih, seorang pria ini, dia malah melakukan hal yang sangat tidak senonoh. Bukannya minta maaf, dia membuka bokongnya ke seluruh hadapan kelompok Yahudi yang sedang beribadah dan merayakan Paskah pada saat itu, dan memperlihatkan bokongnya guys. Sontaklah dari kejadian ini, kelompok-kelompok Yahudi tersebut langsung marah dan mulai melempari pasukan Romawi yang ada di situ menggunakan batu guys. Nah, setelah orang-orang pasukan Romawi ini merasakan mereka terancam, padahal gara-gara si kucrit yang membuka itunya guys, kemudian dia juga kentut sembarangan, terjadilah keributan antara kedua belah pihak, dan dari kejadian ini juga menelan korban sebanyak 10.000 orang guys. Bahkan pada saat itu ketua atau pemimpin pasukan Romawi yang bernama Cumanus, dia ini bukan
jabatan ya guys ya. Ini benar-benar nama seseorang yang hidup pada saat itu, bahkan menjadi pemimpin pasukan Romawi yaitu Cumanus, harus mengirim bala bantuan di kota tersebut untuk melerai pertikaian ini yang telah memakan korban sebanyak 10.000 orang guys. Bener-bener ini gara-gara kejadian keisengan seseorang pasukan yang gak mau minta maaf dan gak punya etika, dia menyebabkan tragedi yang sangat mengerikan di kota Yerusalem pada saat itu. Jadi kita mengambil hikmah dari kejadian ini, walaupun gue yakin di sini dari yang mendengarkan podcast ini dan menonton video ini pasti banyak banget tersangka atau kalian pelaku kentut lari guys, nggak mau ngaku. Jangan melakukan hal itu guys, karena bukan hanya wanita yang bisa menghancurkan pertemanan, kentut juga bisa guys. Nah kemudian ini gue akan langsung masuk ke kisah yang kedua, dimana ini benar-benar kisah yang menurut gue nggak ada lucunya sama sekali dan menjadi pelajaran buat kita. Dan ini terjadi karena ketidaksengajaan ya. Jadi langsung aja pada tanggal 16 Juni tahun 1883, tepatnya pada sebuah gedung konser yang berada di Inggris yang dibawakan oleh Mr. dan Miss Fay yang diadakan di sebuah gedung konser bernama Victoria Hall. Ini dihadiri oleh ribuan orang, bahkan pada saat itu diceritakan anak-anak yang hadir itu sekitar 1.100-an orang. Nah kemudian sebenarnya acara konser ini tuh berjalan dengan sangat lancar sekali pada awalnya. Kemudian di akhir konser ini baru dikatakanlah akan diberikan hadiah kepada seseorang yang masuk menggunakan tiket dan nomor tertentu guys. Nah karena anak-anak pada saat itu mendengar akan mendapatkan hadiah, sontak 1.100 anak yang berada di gedung tersebut yaitu Victoria Hall langsung mau pergi ke pintu keluar, karena dikatakan orang yang mendapatkannya ini akan dipanggil dan dibagikan hadiahnya di pintu keluar tersebut. Karena anak-anak udah gak sabar dan takut kehabisan hadiahnya, mereka itu langsung turun dari Victoria Hall tersebut. Dan bisa kalian lihat nih, bentuk dari Victoria Hall itu di bagian bawahnya itu ada tangga dan ada kayak pintu kayu gitu dah. Pintu kayunya ini sengaja tidak dibuka terlalu lebar, jadi kayak seperempat gitu dari ukuran normalnya, yang tujuannya itu kalau orang-orang masuk gitu, tiket-tiketnya itu bisa dicek dulu, nih bener nih beli tiket dia boleh masuk, nih beli tiket boleh masuk, nih tiketnya salah nggak boleh masuk. Tujuan awalnya seperti itu. Tapi karena anak-anak mulai berkumpul untuk mendapatkan hadiah undian tersebut, mereka itu langsung turun dengan jumlah 1.100 orang ke tangga tersebut dengan jalan yang sempit. Dan pada akhirnya anak-anak yang turun ke tersebut mulai tersangkut dan tidak bisa keluar guys, karena kayak bottleneck ya, kayak botol leher gitu kan, yang keluar banyak banget, jadi dorong-dorongan dan semua tuh terjepit di situ. Ada juga beberapa anak yang tertabrak pintu kemudian terjatuh, dan pada akhirnya karena saking banyaknya anak-anak tersebut jadi kayak nginjek-nginjekan gitu loh guys. Nah inilah yang menyebabkan tragedi di mana sampai menelan korban sebanyak 183 anak guys. Nah sebenarnya pada saat itu ada seorang yang selamat bernama William Codling Jr. Dia menggambarkan keadaannya itu sangat mengerikan banget. Dia mengatakan, kami dengan cepat merasa sangat tidak nyaman, tetapi masih turun aja karena mereka itu mengincar hadiah ya pada saat itu ya. Nah tiba-tiba dia merasakan sedang menginjak seseorang yang berbaring di tangga. Saya menangis dan merasakan kengerian kepada orang-orang di belakang saya. Dia itu berteriak, mundur, mundur, ada yang jatuh. Tapi pada saat itu karena udah chaos banget, nggak ada yang mendengarkan, dan anak-anak yang berada di belakang ini terus mendorong ke depan guys. Nah tidak ada gunanya untuk mengatakan tersebut, kata si William. Saya melewatinya dengan perlahan dan seiring waktu. Tak lama kemudian saya melewati orang lain lagi atau anak lain yang terjatuh guys. Jadi banyak banget anak-anak yang sudah terjatuh, malah terinjak-injak. Nah akhirnya pada saat itu seorang pengasuh bernama Frederick Graham berhasil menyelamatkan anak-anak yang berada di barisan belakang agar tidak maju lagi. Jadi dibilang jangan maju lagi, mundur. Nah kalau misalnya anak-anak kan ngedenger suara orang lebih tua, mungkin lebih kayak pengen denger ya, nggak ngeyel gitu. Akhirnya si Frederick Graham ini seorang pengasuh berhasil menyelamatkan 600 anak, tapi ya 183 korban yang sudah di depan dan diinjak-injak oleh anak-anak lainnya itu sudah tidak bisa diselamatkan. Setelah itulah barusan Ratu Inggris, yaitu pada saat itu Ratu Victoria, sampai mengatakan ini adalah salah satu bencana terkelam dari dunia konser dan dunia keamanan pada saat itu. Dan sampai Ratu Victoria, yaitu Ratu Inggris pada saat itu, memberikan belasungkawa sebanyak 5.000 pound sterling kepada keluarga korban dari 183 anak yang tidak bisa diselamatkan pada saat itu guys.
Nah, sejak saat itulah aturan-aturan untuk membangun tangga keselamatan atau pintu keluar dari konser-konser atau tempat konser, tempat bertemu itu ditetapkan di Inggris agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Nah, dari itulah juga kita bisa melihat ya, dari kejadian ini kita harus tahu kalau kalian merasa sesuatu yang tidak nyaman tuh jangan terlalu dipaksa. Kemudian kalau kalian melihat kayak jalan-jalanan atau tempat tangga keselamatan atau mungkin sesuatu yang tempat evakuasi itu tidak bisa menampung terlalu banyak dari orang-orang tersebut, jangan ke arah sana guys. Karena kalau misalnya kita sudah ada di kerumunan seperti itu, kita udah nggak bisa mundur tuh, dan sangat berbahaya sekali. So, itulah pelajaran buat kita. Dua hal yang sebenarnya terjadi tidak sengaja, tapi akhirnya sangat mengerikan sekali guys. Jadi itu dia video hari ini guys. Gimana menurut kalian? Coba komen di kolom komentar, gue mau denger guys. Nah, jangan lupa juga untuk selalu support channelnya dengan cara klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa juga untuk share podcast ini kepada teman-teman kalian dan keluarga kalian. So, itu dia video hari ini guys. See you guys in the next video. Willy Kun sign out. Ciao.